Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam bahasa Indonesia. Apa kabar adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya tak pernah pudar. Selamat berjumpa bersama Ibu, dan kembali kita akan mempelajari materi tentang menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Tapi alangkah sebaiknya sebelum mempelajari materi tersebut, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan berdoa tadi, melalui materi ini, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Adik-adik yang Ibu sayangi, kembali kita ke materi menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yang sudah kamu pelajari dan kamu pahami, yaitu menentukan unsur-unsur pembentuk puisi dan menyimpulkan isi puisi. Adapun tujuan mempelajari materi menelaah unsur-unsur pembangun puisi adalah kalian diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun puisi yang telah dibaca ataupun diperdengarkan. Coba kalian perhatikan contoh puisi di bawah ini. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankan kiranya. Adik-adik, dengan puisi aku merupakan karya Taufik Ismail, yang mana sebagai penyair ia menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk berpuisi. Adik-adik yang Ibu banggakan, mari kita pelajari unsur-unsur pembangun puisi yang dapat kita telaah. Unsur-unsur pembangun puisi terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita pelajari terlebih dulu mengenai unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi terdiri dari dua struktur. Pertama, struktur batin, dan yang kedua adalah struktur lahir. Struktur batin yaitu struktur yang bersifat tersirat atau tidak tampak karena berada dalam puisi tersebut. Struktur batin ini meliputi pertama tema, yaitu gagasan pokok atau yang menjadi pedoman isi puisi. Tema dalam puisi dapat berupa antara lain tema ketuhanan, perjuangan, pendidikan, percintaan, perpisahan, dan lain-lain. Contoh dalam puisi yang berjudul Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail bertema kemanusiaan. Melalui puisi, Taufik Ismail sebagai penyair berusaha meyakinkan tentang martabat manusia. Oleh karena itu, manusia harus dihargai. Struktur batin yang kedua, rasa atau perasaan, yaitu perasaan penyair yang dapat diungkapkan melalui puisinya tersebut. Perasaan itu antara lain berupa perasaan gembira, sedih, marah, takut, putus asa, sombong, dan lain-lain. Coba kalian lihat pada contoh puisi Dengan Puisi Aku, mewakilkan perasaan penyair dalam menjiwai puisinya. Penyair menjelaskan bahwa dirinya berdoa, memprotes, menangis, dan bersyukur hanya melalui puisi. Struktur ketiga adalah nada.
yaitu sikap penyair dalam puisinya sehingga efeknya terasa oleh pembaca atau yang membaca puisi tersebut. Nada dapat berupa antara lain sinis, protes, takut, mengejek, memuji, mengimbau, dan lain-lain. Contoh, kita lihat kembali pada puisi dengan puisi Aku karya Taufik Ismail yang bernada karismatik. Terakhir dari struktur batin adalah amanat. Amanat disebut juga dengan pesan atau nasihat yang disampaikan penyair melalui puisinya. Contoh amanat yang terdapat dalam puisi dengan puisi Aku karya Taufik Ismail sebagai berikut. 1. Meskipun sudah tua, tetapi jangan pernah berhenti untuk berkarya. 2. Menyayangi sekitar. 3. Renungkanlah kehidupan yang telah lalu dan yakinkan diri masa yang akan datang akan lebih baik lagi. 4. Selalu pertahankan norma dan etika, sekalipun zaman telah rusak ataupun berubah. Dan amanat yang terakhir, selalu berdoa agar semua berubah ke arah yang lebih baik. Adik-adik, kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu struktur lahir. Struktur lahir yaitu struktur yang bersifat tersurat atau tampak atau terlihat dalam puisi, sehingga secara lahiriah atau fisiknya dapat ditangkap oleh panca indera pembaca. Unsur atau struktur lahir ini meliputi yang pertama larik atau baris, yaitu baris pada puisi yang biasanya terdiri dari beberapa larik dalam sebuah bait. Yang kedua, bait, bagian dari puisi yang terdiri dari beberapa baris atau larik yang tersusun secara harmonis atau indah. Coba adik-adik perhatikan kembali contoh puisi dengan puisi Aku karya Taufik Ismail. Di dalam puisi karya Taufik Ismail ini terdiri atas beberapa larik atau baris. Coba kita hitung, 1, larik 2, larik ketiga, larik keempat, larik kelima, larik keenam, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya, jadi larik atau baris dalam puisi dengan puisi Aku ini terdiri atas 12 larik. Sedangkan baitnya berjumlah ada 3. Dengan puisi Aku bernyanyi sampai berbatas cakrawala itu bait pertama. Dengan puisi Aku mengenang sampai jarum waktu bila kejam mengiris bait kedua. Dan dengan puisi Aku mengutuk sampai perkenankan kiranya ini bait ketiga. Jadi dalam puisi dengan puisi Aku karya Taufik Ismail terdiri atas 3 bait dan terdiri atas 12 larik. Dan tiap bait itu terdiri atas 4 larik atau 4 baris. Dan sekarang penyair puisi itu diberikan kebebasan atau bebas untuk menuliskan atau menciptakan berapa larik pun, berapa bait pun melalui puisinya. Adik-adik, kita lanjut ke struktur lahir yang berikutnya, yaitu diksi atau pilihan kata. Yaitu pilihan kata yang digunakan dalam sebuah puisi yang dapat mewakili tema puisi. Diksi bukan hanya memilih kata, melainkan juga digunakan untuk menyatakan gagasan atau ide yang meliputi gaya bahasa maupun ungkapan, sehingga puisi yang kita tulis lebih indah dan lebih menarik. Coba kalian lihat contoh. Diksi yang digunakan pada puisi berjudul dengan puisi Aku antara lain dapat dilihat pada larik berbatas cakrawala. Cakrawala berarti langit, dinyatakan bahwa penulis bercerita tentang seputar setinggi langit. Selanjutnya adalah imaji atau citraan.
yaitu unsur yang menyajikan kesan yang seolah-olah dapat dirasakan, dapat diraba, dialami, didengar, maupun dilihat oleh pembaca puisi tersebut. Jenis puisi atau citraan antara lain. Yang pertama, citraan penglihatan. Disebut juga imaji visual, yaitu imaji yang seolah-olah dapat dilihat oleh mata. Di dalam puisi yang berjudul dengan puisi aku, tidak ditemukan citraan penglihatan. Di sini Ibu contohkan dengan puisi yang lain, yaitu padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Nah, contoh citraan penglihatan yang seolah-olah melalui larik puisi ini kita dapat melihat padang ilalang atau padang rumput yang membentang di sepanjang jalan. Citraan kedua adalah citraan pendengaran atau yang disebut imaji auditif, yaitu imaji yang seolah-olah dapat didengar oleh telinga. Dalam puisi, dengan puisi aku kebetulan tidak ditemukan citraan pendengaran. Di sini kembali Ibu contohkan dengan larik puisi yang lain, yaitu semerdu kicauan burung di pucuk cemara, suaramu merasuki kesepian jiwaku. Di sini seolah-olah melalui larik semerdu kicauan burung, kita seolah-olah menggunakan panca indera yang berupa telinga, ya, karena itu didengar, dan suaramu merasuki, seolah-olah itu didengar. Citraan berikutnya yang ketiga adalah citraan penciuman, yaitu citraan yang seolah-olah pembaca dapat mencium sesuatu melalui hidung. Contoh, dalam puisi yang berjudul dengan puisi aku dapat ditemukan pada larik nafas zaman yang busuk. Jadi larik nafas zaman yang busuk itu seolah-olah dapat pembaca cium, sehingga merupakan citraan penciuman karena ada kata busuk di dalam larik itu. Keempat adalah citraan pengecapan, yaitu imaji yang seolah-olah pembaca mengecap sesuatu melalui lidah. Dalam puisi dengan puisi aku kebetulan tidak ditemukan citraan pengecapan. Contoh yang lain Ibu berikan adalah pada larik cintamu manis mengisi hatiku. Di sini terdapat pengecapan yang berupa kata manis. Citraan kelima adalah citraan gerak atau kinestik, yaitu imaji yang menggambarkan sesuatu yang bergerak atau sesuatu yang tidak bergerak seolah-olah dapat bergerak. Dalam puisi dengan puisi aku, sekali lagi kebetulan tidak ditemukan citraan gerak. Nah, ini contoh lain dari puisi adalah melambai-lambai daun itu tertiup angin. Nah, melambai-lambai, ya. Citraan gerak adalah dalam larik ini kata melambai-lambai daun yang seolah-olah bergerak. Citraan terakhir adalah citraan perabaan atau imaji taktil, yaitu imaji yang seolah-olah dapat diraba atau dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Sekali lagi, dalam puisi dengan puisi aku tidak ditemukan citraan taktil. Dicontohkan dalam puisi yang lain, misalnya, cintamu selembut sutra, meluluhkan kerasnya hatimu. Cintamu selembut sutra. Selembut sutra ini merupakan seolah-olah dapat diraba atau dirasakan oleh indera peraba. Adik-adik, kita lanjut ke struktur lahir yang lain, yaitu rima atau persamaan bunyi. Apa itu rima? Yaitu pengulangan bunyi yang berselang, baik di awal larik, di dalam atau di tengah-tengah larik, dan di akhir puisi. Melalui rima, maka keindahan puisi akan semakin tercipta.
Jenis-jenis rima antara lain yang pertama, rima berdasarkan letak kata dalam baris atau larik, yaitu antara lain rima awal, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata pertama yang terletak di awal baris. Contoh, dengan puisi aku bernyanyi, dengan puisi aku bercinta. Di sini di awal baris ada kata dengan puisi aku, dengan puisi aku. Ini artinya ada persamaan bunyi yang terletak di awal baris, dengan puisi aku, dengan puisi aku. Kedua, rima tengah, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata berada di tengah. Contoh, pemuda, kaulah harapan bangsa. Pemuda, kaulah harapan negeri. Persamaan bunyi ada berada di tengah, kaulah harapan. Larik kedua, kaulah harapan. Rima akhir, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang terletak pada akhir setiap baris. Contoh, kita lihat dalam puisi yang berjudul Dengan Puisi Aku, karya Taufik Ismail, yang terdapat pada larik Dengan puisi aku bernyanyi, sampai senja usiaku nanti. Bisa kita lihat, ada akhiran U, ada akhiran U, ada akhiran I, dan ada akhiran I, sehingga dinamakan rima akhir. Berikutnya adalah rima berdasarkan letak pasangannya dalam bait. Antara lain adalah rima terus, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata pada akhir setiap baris. Lihat contoh dalam puisi Dengan Puisi Aku pada larik, dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Puisi terusnya dapat dilihat pada ang, baris pertama di akhir ang, dan baris atau larik kedua di akhir juga ang. Mengenang pada ang, datang pada ang. Ini namanya rima terus, persamaan bunyinya di akhir baris. Kemudian rima kembar, persamaan bunyi kata atau suku kata yang saling berpasangan. Contoh, dalam puisi Dengan Puisi Aku ditemukan pada larik, dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Ya, ini rima kembar, mengutuk uk, kemudian busuk uk, berdoa ada a, dan kiranya ada a. Ada rima kembar A, B, B, ya. Istilahnya A, B, B, karena ada persamaan bunyi yang saling berpasangan, A, istilahnya, dan B, B. Kalau di dalam rima ini, di dalam larik ini atau bait ini, K, uk, dan A. Ketiga adalah rima silang, yaitu persamaan bunyi kata atau suku kata yang diletakkan secara silang. Kita lihat pada contoh puisi yang lain. Padamu kuserahkan hidupku, janji setia takkan mendua. Hanya engkau belahan jiwaku, takkan ada bandingannya. Ini merupakan rima silang, kita istilahkan dengan AB, AB. AB, AB. Tapi di dalam setiap larik ini, rima silangnya ada kata U, larik kedua ada kata A, suku kata A, larik ketiga U lagi, dan larik keempat A lagi. Sehingga menjadi silang A, B, A, B. Kita berlanjut ke jenis struktur lahir berikutnya, yaitu kata konkret. Yaitu kata-kata yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contoh, dalam puisi Dengan Puisi Aku terdapat pada bait ketiga, dengan puisi aku mengetuk
napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Pada puisi tersebut berarti mengutuk keindahan yang rusak, jauh dari norma dan etika. Jadi pada bait ketiga ada kata konkret yang berupa mengutuk. Di sini mengutuk keindahan yang artinya keindahan yang rusak, jauh dari norma dan etika. Berikutnya struktur lahir yang lain, tipografi atau perwajahan puisi, yaitu bentuk penulisan puisi seperti halaman, jumlah halaman, ya, pengaturan baris, penulisan huruf dan tanda baca. Kemudian bahasa figuratif atau bahasa kias, di sini dikenal dengan majas, yaitu bahasa yang menimbulkan konotasi atau makna yang tak sebenarnya. Melalui majas, puisi menjadi penuh dengan makna. Macam-macam majas antara lain, yang pertama majas personifikasi. Majas yang mempersamakan benda seolah-olah seperti manusia. Kita lihat lagi, dalam puisi dengan puisi aku, terdapat majas personifikasi, terdapat pada lirik jarum waktu bila kejam mengiris. Di sini seolah-olah jarum yang mengiris. Jarum seolah-olah seperti manusia, ya, yang bisa mengiris. Kedua adalah majas metafora, yaitu majas yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal yang lain. Contoh kita ambil dari puisi aku karya Chairil Anwar pada lirik aku ini binatang jalang. Membandingkan aku dengan sesuatu hal yang lain, yaitu membandingkan aku dengan binatang jalang. Ketiga adalah majas hiperbola, yaitu majas yang melukiskan sesuatu secara berlebihan. Contoh diambil dari puisi doa karya Chairil Anwar pada lirik aku hilang bentuk, remuk. Ini seolah-olah yang berlebihan, ya, kehilangan bentuk yang remuk. Keempat, majas simen, yaitu majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Contoh, kembali kita ambil dari penyair W.S. Renda pada puisinya Waktu pada lirik waktu seperti burung tanpa hinggapan. Membandingkan waktu seperti burung yang tanpa hinggap, tanpa ada bersandar, sama seperti waktu yang tidak ada batasnya. Adik-adik yang ibu banggakan, unsur yang kedua adalah selain unsur intrinsik, yaitu unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi berasal dari luar puisi. Bisa berasal dari dalam diri penyair ataupun lingkungan tempat penyair menulis puisi. Unsur puisi tersebut bisa berupa antara lain. Pertama, unsur biografi atau latar belakang atau riwayat hidup pengarang puisi. Yang kedua, unsur nilai seperti ekonomi, politik, sosial, adat istiadat, dan budaya. Dan yang ketiga adalah unsur kemasyarakatan. Sekian adik-adik materi kita kali ini. Semoga adik-adik paham dan dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui materi kali ini. Kesuksesan tak akan datang tanpa diiringi usaha dan doa, sehingga ibu ucapkan kepada adik-adik selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.